Selamat bagi kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi ekofisiologi pohon. Saya persilakan pemateri 1 untuk membacakan materinya. Materi pertama, ekofisiologi pohon. Ekofisiologi pohon adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antar fungsi fisiologi pohon dengan lingkungan tempat pohon tersebut tumbuh. Secara khusus, ekofisiologi mengkaji berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi yang mengaruhi proses fisiologi pohon seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, dan adaptasi. Ilmu ini juga melihat bagaimana pohon beradaptasi terhadap tekanan lingkungan, baik melalui mekanisme jangka pendek seperti penutupan stomata saat kekurangan air, maupun adaptasi jangka panjang seperti perubahan morfologi daun atau sistem akar. Studi ekofisiologi sangat penting untuk memahami dinamika ekosistem, membantu konservasi hutan, serta mendukung praktik kehutanan dan agroforestry yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekofisiologi pohon. Faktor yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah faktor utama dalam proses fotosintesis yang menyediakan energi untuk pertumbuhan pohon. Intensitas cahaya menentukan jumlah energi yang dapat digunakan untuk menghasilkan bahan organik, sementara kualitas cahaya mempengaruhi perkembangan dan orientasi pohon. Beberapa jenis pohon memiliki adaptasi terhadap kondisi cahaya yang berbeda, seperti pohon pionir yang memerlukan intensitas cahaya tinggi untuk tumbuh optimal, sementara pohon toleran naungan mampu bertahan dengan intensitas cahaya rendah. Fluktuasi cahaya di kanopi hutan juga memengaruhi distribusi dan kompetisi antar spesies. Suhu mempengaruhi hampir semua proses fisiologi dalam pohon termasuk fotosintesis, respirasi, dan metabolisme. Setiap spesies pohon memiliki rentang suhu optimal untuk pertumbuhan, di mana suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres panas, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat metabolisme atau menyebabkan dormansi. Perubahan suhu musiman juga berperan penting dalam mengatur siklus hidup pohon seperti pembungaan, produksi biji, dan peluruhan daun. Pohon yang tumbuh di daerah ekstrim seperti daerah tropis atau kutub seringkali memiliki adaptasi khusus untuk menghadapi kondisi suhu yang berbeda. Faktor yang ketiga adalah air. Air sangat penting dalam kehidupan pohon karena berperan dalam fotosintesis, transportasi nutrisi, dan pengaturan tekanan turgor dalam sel. Ketersediaan air di lingkungan mempengaruhi pertumbuhan pohon, di mana kekurangan air dapat menyebabkan stres, kekeringan, dan penurunan fotosintesis, sementara kelebihan air dapat mengurangi ketersediaan oksigen di akar, menyebabkan kerusakan jaringan. Pohon yang hidup di habitat kering sering memiliki adaptasi seperti daun kecil atau lapisan lilin tebal untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Sebaliknya, pohon yang tumbuh di lingkungan basah biasanya memiliki mekanisme untuk menghadapi kondisi anaerobik di tanah. Yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi merupakan komponen yang penting yang diperlukan pohon untuk mendukung proses fisiologis dan pertumbuhannya. Ketidakseimbangan nutrisi baik berupa kekurangan maupun kelebihan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, menurunnya ketahanan terhadap patogen, dan perubahan pola metabolisme. Pohon seringkali menyesuaikan sistem akarnya untuk memperoleh nutrisi secara efisien dari lingkungan. Yang ketiga, fotosintesis pada pohon. Fotosintesis pada pohon adalah proses biologi di mana pohon mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Proses ini terjadi terutama di daun dalam struktur khusus yang disebut kloroplas yang mengandung pigmen hijau klorofil. Tahapan utama fotosintesis pada pohon. 1. Penyerapan cahaya. Cahaya matahari diserap oleh klorofil di daun. Energi cahaya ini digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi oksigen atau O2, ion hidrogen atau H+, dan elektron. Proses ini dikenal sebagai reaksi terang karena bergantung langsung pada cahaya. Yang kedua, penggunaan produk fotosintesis.
Glukosa yang dihasilkan digunakan oleh pohon untuk energi melalui respirasi seluler atau disimpan dalam bentuk pati dan senyawa lain untuk digunakan di masa depan. Oksigen yang dihasilkan dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. 4. Transpirasi dan pengolahan air pada pohon. 1. Proses transpirasi. Transpirasi terjadi ketika air yang diambil dari tanah melalui akar pohon diangkut ke daun melalui jaringan silem dan kemudian menguap ke atmosfer melalui stomata. Proses ini penting untuk mendinginkan daun. Air yang menguap menyerap panas, membantu mengatur suhu daun. 2. Transportasi mineral. Transpirasi menciptakan daya isap yang menarik air dan nutrisi mineral dari tanah ke bagian atas pohon. Yang ketiga, menjaga tekanan turgor. Tekanan turgor sel diperlukan untuk menjaga kekakuan jaringan tumbuhan. Yang kedua, pengelolaan air oleh pohon. Pohon memiliki berbagai mekanisme untuk mengelola air agar dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang berbeda. 1. Sistem akar yang efisien. Pohon dengan akar yang dalam dapat menyerap air dari lapisan tanah yang lebih dalam, sementara akar lateral membantu menyerap air di permukaan. Yang kedua, regulasi stomata. Pohon dapat menutup stomatanya saat kekurangan air untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Yang ketiga, adaptasi morfologi. Beberapa pohon memiliki daun kecil, kutikula tebal, atau lapisan lilin untuk mengurangi transpirasi. Yang keempat, penyimpanan air. Pohon seperti baobab mampu menyimpan air dalam batangnya untuk menghadapi musim kering. Yang kelima, respirasi dan metabolisme pohon. Respirasi dan metabolisme pohon adalah proses fisiologis yang memungkinkan pohon menghasilkan energi dan membangun senyawa penting untuk pertumbuhan dan fungsi hidup. Respirasi adalah proses di mana pohon memecah glukosa yang dihasilkan dari fotosintesis dengan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di semua sel pohon, terutama di mitokondria. Respirasi mendukung metabolisme dengan menyediakan energi yang diperlukan untuk pembelahan sel, transportasi nutrisi, dan sintesis biomolekul. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, ketersediaan oksigen, dan pasokan glukosa. Efisiensi respirasi dan metabolisme pohon sangat penting untuk pertumbuhan, adaptasi terhadap lingkungan, serta respon terhadap stres biotik dan abiotik. Energi yang dihasilkan juga mendukung pengaturan tekanan turgor, regenerasi jaringan, dan produksi senyawa pertahanan. Dengan demikian, respirasi dan metabolisme menjadi dasar dari kehidupan pohon dan kontribusinya pada ekosistem. Selanjutnya, materi ke-6, pertumbuhan dan perkembangan pohon. Yang pertama, pertumbuhan pohon. Pertumbuhan pohon terjadi melalui dua jenis meristem utama. Meristem apikal yang berada di ujung batang, akar, dan tunas, dan meristem lateral yang berperan dalam penebalan batang dan akar. Proses pertumbuhan melibatkan 1. Pembelahan sel untuk meningkatkan jumlah sel. Yang kedua, perpanjangan sel yang meningkatkan panjang dan batang akar. Yang ketiga, pengisian dengan air dan nutrisi yang mendukung peningkatan volume. Yang kedua, perkembangan pohon. Perkembangan pohon mencakup perubahan dari tahap perkecambahan hingga pohon dewasa, termasuk pembentukan daun, bunga, buah, dan struktur lainnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon tumbuhan yang mengatur proses pembelahan sel, pembentukan organ, serta respon terhadap sinyal lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pohon ialah cahaya, suhu, air, nutrisi, kualitas tanah, genetik, dan faktor biotik dan abiotik.
Pentingnya studi ekofisiologi pohon. Pentingnya studi ekofisiologi pohon dibagi menjadi 3, yaitu konservasi hutan, mitigasi perubahan iklim, dan produktivitas. Konservasi hutan. Studi ekofisiologi pohon membantu kita memahami bagaimana pohon merespons faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi. Dengan memahami adaptasi fisiologis pohon terhadap perubahan lingkungan, kita dapat merancang strategi konservasi hutan yang lebih efektif. Misalnya, pengetahuan tentang kebutuhan air dan suhu suatu spesies pohon dapat membantu dalam pemilihan jenis pohon yang sesuai untuk ditanam kembali di area yang terdegradasi. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan mendukung keanekaragaman hayati. Yang berikut ada mitigasi perubahan iklim. Pohon berperan penting dalam menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer melalui proses fotosintesis yang membantu mengurangi kadar gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Dengan memahami bagaimana pohon beradaptasi terhadap kondisi iklim yang berubah, kita dapat memilih spesies pohon yang lebih tahan terhadap stres iklim, seperti suhu ekstrim atau kekeringan. Studi ekofisiologi juga membantu dalam perencanaan penanaman pohon yang lebih efektif untuk meningkatkan penyerapan karbon, serta memperbaiki ekosistem hutan yang terdampak perubahan iklim. Yang berikut adalah produktivitas. Produktivitas pohon baik dari segi biomasa maupun hasil hutan seperti kayu dan produk hutan lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekofisiologis pohon. Pemahaman tentang proses fisiologis seperti fotosintesis, respirasi, dan penggunaan air membantu meningkatkan produktivitas pohon dalam berbagai kondisi lingkungan. Pengetahuan ini dapat diterapkan dalam manajemen hutan untuk meningkatkan hasil produksi kayu atau dalam praktik agroforestry untuk menghasilkan pangan, obat-obatan, dan bahan lain secara berkelanjutan. Dengan memanipulasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pohon, kita dapat meningkatkan efisiensi produksi dalam menghadapi tantangan lingkungan. Secara keseluruhan, studi ekofisiologi pohon tidak hanya penting untuk mengelola dan melestarikan hutan, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan pohon dalam merespons perubahan iklim dan meningkatkan produktivitas hutan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat.